Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan sama saya Noval Sartono dan kali ini saya akan bahas terkait dengan divergensi ya, materi kedua dalam topik gradient, curl, dan divergensi. Kebalik, gradient, divergensi, dan curl. Oke. Nah, kita bahas divergensi. Divergensi itu ada perbedaan-perbedaan dan lain sebagainya kalau dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya. Kebalik, ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Maaf, ini sudah malam jadi suka kebalik-balik ya. Oke, kita lanjut. Nah, misal teman-teman perhatikan balon ini ya, balon udara ini. Kalau misalnya balon udara ini saya coblos, cus, saya coblos kayak gitu, maka akan ada angin yang keluar. Nah, berapa volume angin yang keluar? Nah, itu jadi masalah. Kita menghitung berapa volumenya. Untuk menghitungnya, maka kita akan menggunakan konsep divergensi. Jadi dari balon gas ini kita coblos, maka akan ada angin keluar. Nah, angin yang keluar itu kan punya arah dan punya tekanan dan punya besaran ya. Maka dia akan membentuk sebuah vektor-vektor nih dari sini. Nah, dari sini akan membentuk sebuah vektor-vektor. Untuk menghitungnya, maka kita menggunakan konsep divergensi. Volume per detik dari gas yang keluar dari balon sama dengan divergensi dari kecepatan gas tersebut. Divergensi dari kecepatan gas tersebut. Oke, itu adalah analisisnya. Dari itu ada contohnya. Nah, jadi karena dia sifatnya keluar, kita akan bahas bahwa yang keluar itu nilainya positif. Divergensinya itu nilainya positif. Jadi yang sifatnya keluar itu nilainya positif. Contohnya ini di awal kita bilang bahwa div f itu ada divergensi dari f x y, itu dari sini itu kecil, tahu-tahu besar ke sana. Nah, tegan ini dia kan. Jadi slow flow in dan jadi fast flow out. Nah, ini dia positif. Jadi dia dari dalam keluar gitu. Itu positif sifatnya. Nah, tapi ada juga yang sifatnya negatif. Ada juga yang sifatnya negatif. Jadi divergensinya sifatnya negatif itu juga ada. Ini kan tadi yang keluar, tapi ada yang masuk. Ada yang masuk ke sini. Ini keluar. Berarti positif. Tapi dari positif itu juga ada yang negatif, yaitu yang masuk gitu. Nah, salah satunya yang masuk apa? Adalah ini. Pada gravitasi bumi. Jadi kan kita memiliki gravitasi ini, medan magnet. Nah, bumi dan bulan ini sama-sama menyedot, maka dia negatif, sini negatif. Kan dia menyedot. Jadi kalau misalnya hasil div f-nya negatif, maka dia masuk gitu, masuk. Gradiennya itu ke dalam gitu. Maaf saya vektornya itu ke arahnya ke dalam. Sedangkan ini juga sama ke dalam. Jadi kalau misalnya yang keluar tuh positif gitu ya. Nah, itu contohnya. Jadi kalau misalnya hasilnya positif, itu berarti dia vektornya arahnya keluar. Kalau hasilnya negatif, maka dia vektornya arah ke dalam atau masuk gitu. Contohnya adalah ini. Nah, divergensinya juga bisa sama dengan 0. Ketika gimana? Ketika misalnya dia ada flow yang ke arah sana. For actual incompressible fluid flow, jadi ada divergensi itu biasanya digunakan untuk fluid sih, atau fluida, atau air, aliran air gitu. Jadi dia sama dengan 0 ketika dia tidak masuk, tidak keluar. Dia cuma lewat aja gitu. Lewat, makanya dia menjadi 0. Everywhere ya, jadi 0. Gitu, itu juga bisa gitu. Jadi kalau 0 berarti dia bentuknya seperti ini aja udah. Gitu. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini aja, dari sini. Ini kan berarti di sini tuh ada yang kemungkinan 0, kayak di sini tuh 0, cuman lewat aja di sini bagian ini. Tapi ada yang masuk, negatif, ada yang positif dan lain sebagainya. Kita ambil suatu vektor cedat vektor gitu ya. Nah, vektor itu ada di titik mana? Misalnya ada suatu vektor ada suatu persamaan vektor gitu lah. Nah, ketika dia diletakkan di sini, ternyata dia nilainya negatif. Ketika diletakkan di sini, ternyata dia nilainya positif. Ketika diletakkan di sini, di tengah-tengah ini, maka dia nilainya di sini dia nilainya 0 gitu. Nah, di situ menunjukkan bahwa pertanyaannya yang mungkin jadi adalah ketika vektor itu berada di titik sekian atau di persamaan sekian gitu, nilainya berapa gitu. Atau arahnya kemana? Arahnya 0 kah atau arahnya positif kah atau negatif kah gitu. Kondisi dia masuk, keluar, atau dia lurus-lurus saja gitu. Nah, itu yang dicari dari divergensi. Oke. Nah, kita lanjutkan biar cepat. Nah, sekarang kita masuk ke ini definisinya. Jadi misalkan vektor V itu ada V1, V2, V3 terdefinisikan dan diferensial pada titik X, Y, Z.
divergensi dari V atau div V atau nabla.v didefinisikan oleh nih nabla.v itu berarti ini nablanya, ini adalah V-nya. Didotkan hasilnya dia. Oke. Hasilnya dia. Ini kan adalah vektor ya, bentuknya vektor. Nah, perlu diingat bahwa divergensi mengubah fungsi, ini bukan fungsi vektor ke menjadi fungsi skalar. Oke, ke fungsi skalar. Nah, berikutnya lanjut. Ini adalah sifat-sifat divergensinya. Jadi misalkan fxyz, xyz adalah vektor-vektor yang kontinu diferensiabel terhadap xy dan z. P, x, y, z adalah fungsi skalar yang kontinu dan diferensiabel terhadap x, y, dan z. Serta a dan b adalah bilangan real, maka berlaku seperti ini. Nabla af plus bg sama dengan ini. Nah, nanti teman-teman bisa buktikan ya. Saya membuktikan beberapa hal di sini. Yaitu misalnya dia nabla dot af plus bg, nablanya ada dia, fbg plus dia. Ini kan berarti AF1, AF2, F3K jadi B dan seterusnya kita dotkan kan berarti sini ke sini dan ini ke sini. Oke, dari sini masukkan jadi ini, dari sini masukkan ini jadi ini. Habis itu A-nya kita A dan B-nya kita keluarkan, A dan B-nya kita keluarkan, jatuhlah A ini yang dari dalamnya F1, F2, F3 kita keluarkan lagi. Maka B-nya juga sama. Kita keluarkan dan ininya juga kita keluarkan G1 G dan seterusnya, maka dapatlah A nabla.f, B nabla.g gitu. Sama dengan yang soal yang properti keempat atau sifat-sifat keempat tadi itu. Yang nabla f sama dengan nabla, ini kan kita membuktikan apakah dia sama dengan 0. Nah, nabla itu sendiri kan sama dengan dia. Nabla itu ini kita nabla kita nanti aja kerjainnya. Sekarang kita nabla yang cross f ini. Nabla cross F kan jatuhnya dia. Nah, dari sini kita tahu bahwa ada I, kalau I kan berarti kalau yang I teman-teman saya kan masih ingat, berarti kalau mencari yang I berarti ini ya. I berarti ini nabla.y dan seterusnya ini do y. Saya bukan nabla, ini do y, F2, do x, F3. Seperti itu. Di sini dan kalau misalnya J berarti nanti gini. Berarti tinggal do x, F1, do x, F 3. Ini harusnya do z ya, bukan ini z-nya. Maaf, do z. Oke, F3 dan seterusnya. Oke, dari sini kan teman-teman udah dapat nih IJK-nya. Udah dapat IJK-nya. Ya sudah, tinggal nablanya dibagiin. Nablanya kan dia. Nah, dari sini kita dapat do F3, do F2, habis itu dy dz dan seterusnya. Nah, dari sini kita crosskan ini. Dan ketika dia bukan di-crosskan, di-dotkan, jadilah seperti ini. Do x, do F3, do y, do F2, do z, dan seterusnya. Ketika ini diturunkan terhadap x, ya 0 dong, kan nggak ada x-nya. Ini diturunkan terhadap y, 0 juga, nggak ada y-nya. Ini diturunkan terhadap z, 0 juga, karena nggak ada z-nya. Ini udah 0, gitu. Oke, contoh soal lain, misalnya nih, jika A adalah dia, maka carilah nabla A atau div A pada titik ini. Oke, penyelesaiannya, misalnya nabla dot A gitu ya. Nah, nablanya ada dia, A-nya ada dia, ya sudah, ini tinggal kita masukkan ke sini. Ini x kuadrat z1, z-nya kita turunkan, jadi ini xz. Ini kita turunkan, jadi dia, ini kan jadi sini. Nah, udah dari sini satu masukkan aja, ketemu min 3 di 111. Artinya apa? Ini berarti dia arahnya keluar apa masuk? Masuk, gitu, ke dalam, gitu, menyedot istilahnya. Dia di titik ini tuh dia menyedot. Nah, berbeda kalau di titik lain, mungkin dia bisa positif, gitu teman-teman. Nah, makanya dia kan dari vektor ke skalar, ke bentuk skalar, vektor ke skalar, oke. Divergensi, contoh soal lain ini saya ambil dari salah satu presentasi dari mahasiswa. Jika A 2x y kuadrat dan seterusnya, ini kita pakai theta ini dan ini, maka nabla A di titik ini dan nabla ini di titik ini. Oke, ya sudah, nabla A-nya kita masukkan, A-nya dia di sini turunkan, itulah dia.
Ini kan x y z kuadrat diturunkan terhadap x berarti y z kuadrat, udah gitu kan. 3x y pangkat 3 turunkan terhadap y berarti tinggal 3 kali 3 berarti berapa? 9 x y kuadrat, dan seterusnya lah. Nah, tinggal dimasukkan ke satu-satu, 6, berarti dia masuk. Oke. Nah, ini juga sama nih. Ini kan ada nabla pi. Pi-nya kan berarti nabla pi-nya kita kelarin dulu, nabla pi-nya kita kelarin dulu, dapatlah dia, habis itu baru kita operasikan di sini, dapatlah dia, udah dimasukkan aja ke 1 min 1, dapatlah dia 12, berarti dia keluar, out, gitu ya. Nah, ini soal latihannya teman-teman, silakan dikerjakan. Nah, ini referensi yang saya gunakan juga sama ya di video yang pertama. Ini referensi saya gunakan di sini, terutama gambar-gambar tadi itu, gambar-gambar bumi dan lain sebagainya, saya ambil dari ini channel ini gitu. Teman-teman silakan diikuti channel ini. Ini keren sekali channelnya, terkait dengan pembahasan terkait dengan apapun, gradien, vektor, dan geometri, aljabar dan sebagainya ada. Ini bagus, dan ini juga saya ambil dari lembar kerjanya yang dibikin oleh Pak Imran Hadi. Oke, yuk silakan nih teman-teman yang soal tadi, silakan dikerjakan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.